اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد. Para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru, terutama pimpinannya Al-Ustaz Dr. Buya Zulhendri Rais yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan sehat. Amin Allahumma amin. Juga saudara imam Ustadz Amin Yonu dan imam-imam yang lain yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini maupun yang ada di tempat lain yang menonton live pada malam ini, live streaming ya, yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya pada tahun ini setelah hari raya saya bisa bersilaturahmi dan mengisi kajian di Masjid Raya An-Nur. Kajian malam ini membawa tema konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu mengetahui konsep kewalian? Karena kewalian ini termasuk ajaran Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Artinya para wali, orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu memang benar-benar ada karena Al-Quran yang menerangkan. Kemudian siapa sebenarnya para wali? Apa yang dinamakan wali itu? Ini yang perlu kita tahu dan kita fahami. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan para wali. Nah, karena para wali ini di hati umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki posisi yang sangat luhur, posisi yang sangat tinggi. Karena derajat mereka, posisi mereka di bawah para nabi. Para wali ini umat Islam yang paling tinggi derajatnya di bawah para nabi. Maka bagaimana kita harus tahu definisi para wali? Wali itu artinya apa? Tanda-tandanya bagaimana? Agar kita tahu. Yang kedua, kita juga perlu tahu konsep kewalian menurut Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena bukan hanya sekarang, sejak dulu ada orang-orang yang tidak wali ngaku-ngaku wali. Nah, apakah wali itu bisa ngaku-ngaku begitu? Bahkan kabarnya ada lembaga yang membuka pendaftaran para wali. Dan ada pelantikannya. Katanya ada begitu. Entah di mana itu. Tapi di Riau gak ada itu. Mungkin daerah lain. Nah, benarkah wali seperti itu? Wali seperti itu. Nah, wali ini kalau secara definisi para wali itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dalam ayat tadi disebutkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih. Nah, para kekasih, para wali Allah ini siapa? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya imannya benar-benar kuat. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi keimanan menjadi
karakter, menjadi keyakinan yang kokoh dalam hati mereka. Wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa. Jadi kewalian ini definisinya, kriterianya dua. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Ketakwaan itu menjadi watak yang tertanam pada mereka, karakter yang tertanam. Karenanya di sini menggunakan redaksi wa kanu yattaqun. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Bertakwa biasanya khotib Jumat kita di mana-mana mengatakan bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Artinya definisi Qur'ani tentang waliullah, ciri khas utama itu beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman atau imannya abal-abal, imannya lemah, bukan wali itu. Lalu bertakwa, karena keimanan yang kuat ini akan membawa seseorang menjadi orang yang bertakwa. Dan orangnya benar-benar bertakwa. Kalau tidak bertakwa, bukan wali. Walaupun orang bilang dia bertakwa, walaupun orang mengisu-isukan, menyebar-nyebarkan dia wali, tapi orangnya tidak bertakwa, bukan wali. Ini definisi Al-Quran. Kemudian di dalam hadis, ya, dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang man awliyaullah, siapa para wali Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallah. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila mereka dilihat, maka yang melihat itu akan ingat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kata para ulama ketika menafsirkan hadis ini, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila seorang mukmin melihatnya, maka ia teringat dosa-dosanya dan mengagungkan Tuhannya. Para wali ini, orang itu kalau berjumpa hatinya takut, langsung ingat. Karenanya ulama-ulama dulu, ya, ulama-ulama dulu yang waliullah, kalau ada orang ziarah ke rumahnya, gak segera keluar, takut itu. Aduh, mungkin saya banyak dosa ini, kiai gak keluar-keluar. Itu orang dulu, kiai dulu. Sekarang enggak. Kalau gak keluar mungkin masih tidur itu. Atau mungkin sekarang masih sibuk teleponan, main HP. Ini sekarang. Kalau dulu ya kiai-kiai dulu orang ziarah itu takut. Kalau gak keluar itu mungkin banyak dosa. Kenapa kiai gak segera keluar? Gak keluar aja sudah takut. Itu ciri-ciri tanda-tandanya wali seperti itu, di antara tanda-tandanya yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, konsep tentang waliullah ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tasawuf. Salah satunya kitab tasawuf yang paling populer, ya, kitab tasawuf termasuk kitab hadis adalah kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dalam kitab Hilyatul Auliya ini, kitab tasawuf, tebalnya 10 jilid. Dalam kitab ini beliau menguraikan tentang nama-nama para ulama sufi, para aulia, ya, para aulia sejak masa sahabat sampai masa beliau, serta kalam-kalam hikmah mereka disebutkan, kisah-kisah mereka disebutkan semua. Dan di bagian depan di dalam kitab Hilyatul Auliya yang tebalnya 10 juz, jilid pertama pada halaman 6, Imam Abu Nu'aim menjelaskan begini. Karena ini konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah, maka harus ada datanya. Saya punya kitab Hilyatul Auliya 10 jilid. Nah, di dalam kitab ini juz 1 halaman 5, beliau mengatakan, wa'lam anna li awliya'illahi ta'ala nu'utan zahiratan wa a'laman syahiratan.
Para wali Allah itu punya sifat-sifat yang jelas, punya ciri khas yang jelas, dan tanda-tanda yang terang, tanda-tanda yang populer. Apa diantaranya? Yang qadu limuwalatihim al-uqala was-salihun wa yaghbituhum bimanzilatihim asy-syuhada wan nabiyun. Para wali Allah ini ciri khas yang pertama, tanda-tanda mereka yang pertama, punya karisma. Punya karisma di kalangan orang-orang soleh dan kalangan orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang soleh dan orang-orang berakal tunduk pada beliau. Itu para wali. Para wali seperti itu. Orang punya karisma itu banyak. Cuma kadang yang tunduk pada dia kan bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Misalnya artis tuh punya karisma. Kalau dia datang ke alun-alun kan ramai yang datang. Walaupun punya karisma, karena yang datang bukan orang-orang soleh, bukan wali itu namanya. Walaupun kalau mati banyak berkunjung, bukan. Kadang-kadang ya ada yang menganggap pokoknya ramai itu wali, bukan. Karenanya di sini dikatakan yang qadu limuwalatihim al-uqala was-salihun. Jadi orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh tunduk memihak pada mereka, tunduk untuk mencintai mereka. Itu orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh. Itu ketika di dunia. Dan ini betul memang para wali Allah, orang-orang yang terkenal wali, orang-orang soleh dan orang-orang alim tunduk biasanya dan segan. Orang yang hanya alim ilmu zahir ya, ilmu syariat, berjumpa dengan para wali itu segan. Segan dan tunduk. Itu para wali. Jadi orang-orang soleh, bukan orang biasa yang sering datang, bukan orang biasa. Kalau cuma orang sering datang, dokter didatangi orang, dukun didatangi orang juga. Tapi bukan wali. Karena orang-orang soleh dan orang-orang berakal ketika di dunia. Di akhirat wa yaghbituhum bimanzilatihim asy-syuhada wan nabiyun. Dan derajat mereka di akhirat nanti diinginkan oleh orang-orang yang mati syahid dan para nabi. Mengapa? Derajat mereka kok tinggi, istimewa di hadapan Allah di akhirat. Dasarnya mana para wali seperti ini? Dalam kitab ini Imam Abu Nuaim menyampaikan hadis ya dengan sanadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bi makanihim min Allah azza wajal." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang, mereka bukan para nabi dan bukan syuhada, tapi derajat mereka di sisi Allah diinginkan menjadi menjadi keinginan para nabi dan orang-orang mati syahid, para syuhada di hari kiamat. Seorang laki-laki bertanya, "Manhum wa ma a'maluhum?" Mereka siapa hai Rasulullah? Dan apa perbuatan mereka hai Rasulullah? "La'allana nuhibbuhum," barangkali kami mencintai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaumun yatahabbuna bi rauhillah azza wajal min ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunahu bainahum." Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah tanpa ada hubungan kerabat. Gak ada hubungan kerabat tapi saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada urusan bisnis, urusan ekonomi. Gak ada kepentingan bisnis, gak ada hubungan kekerabatan. Tapi saling mencintai. Wallah inna wujuhahum la nurun wa innahum la ala manabir min nur. Wala yakhafuna idza khafan nas wala yahzanuna idza hazanan nas. Demi Allah, wajah-wajah mereka itu cahaya. Mereka ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya.
Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut pada hari kiamat nanti. Mereka tidak bersedih, tidak susah ketika orang-orang susah. Ini para wali. Jadi memang orang ini saling mencintai karena Allah. Ini siapa? Ini biasanya para ulama-ulama yang soleh, para ulama-ulama ya yang punya pondok pesantren. Para kiai, para ulama yang punya pondok pesantren itu ada wilayahnya. Mengapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang berakal datang pada mereka. Gak ada yang bayar, gak ada urusan bisnis, bukan kerabat. Mengapa datang? Karena Allah ingin belajar ilmu agama, ingin memperbaiki dirinya menjadi orang baik. Itu berarti orang wali. Ulama-ulama kita. Dan orang-orang soleh tunduk pada mereka. Mereka punya harisma di kalangan orang-orang soleh. Ini diantara tanda para wali ya, tanda yang pertama. Kemudian diantara tanda mereka, para wali ini punya pengaruh positif pada orang-orang yang dekat dengan mereka. Ada pengaruh positifnya, bukan pengaruh negatif. Atau gak ngaruh sama sekali. Tapi pengaruhnya positif. Bagaimana? Kata Imam Abu Nu'aim, wa min nu'utihim annahum al-muwarrithuna jullasahum kamilal dzikri wal mufiduna khillanahum bisyamilil birri. Para wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang mewariskan kepada orang-orang yang bersama mereka pada kesempurnaan berzikir kepada Allah. Artinya apa? Orang itu kalau duduk dengan mereka senang berzikir pada Allah. Menjadi orang yang ahli zikir. Jadi ada pengaruh positif. Kemudian pada orang-orang yang berkawan, berteman dengan mereka, maka bagaimana? Ini akan berpengaruh positif menjadi orang yang berbakti menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Ada pengaruh positifnya, itu para wali. Karenanya kita ya, kalau datang ke pesantren-pesantren, pesantren para habib, para kiai, santri-santrinya akhlaknya baik-baik, istiqomah beribadah, rajin berzikir kepada Allah. Mengapa seperti itu? Ada pengaruh. Ada pengaruh dari orang soleh yang ada di situ. Itu sifatnya para wali. Asalnya agak rajin beribadah, begitu masuk pondok rajin beribadah. Itu kalau gak ada wilayahnya gak bisa. Karena orang berkumpul menerima pendidikan tuh di mana-mana. Di sekolah-sekolah juga ada pendidikan akidah akhlak. Tapi gak ngaruh seperti itu. Kalau di pondok-pondok karena kiai-kiainya, para buya, para kiai dulu, ini ada wilayah kewaliannya kepada Allah, pengaruhnya sangat positif pada orang-orang. Kalau nggak ngaruh sama sekali bukan wali. Ada orang diisukan wali, padahal jamaahnya yang pakai tato tetap aja pakai tato. Jamaahnya yang pakai anting-anting aja, gak berubah-ubah. Bukan wali namanya, itu namanya wali ulang. Bukan waliullah itu. Karena para wali ini ada pengaruh positif. Dan ini dari mana? Ini wirathah memang. Ada wirathah ya, warisan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini pengaruh positifnya paling besar. Karenanya orang-orang itu begitu masuk Islam bersama Rasulullah ini langsung berubah secara batin. Sebagian sahabat itu langsung berubah ya. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ini ingin berzina, katanya. Mungkin dia gak tahan, punya keinginan ingin berzina. Rasulullah tanya, gimana kalau saudara kamu dizina sama orang, kamu suka? Saya gak suka, katanya. Lah terus kalau ibu kamu dizina sama orang, suka? Gak suka, saya gak rela. Ditanya terus, akhirnya apa? Mungkin dia ingin aja, mungkin ya ada yang mau sama dia atau gimana. Akhirnya bagaimana? Habis itu dadanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Begitu dipegang langsung hatinya berubah, gak ingin seperti itu.
Ini namanya pengaruh positif, saudara. Ada pengaruh seperti itu. Ada pengaruh positif. Dan ini banyak memang ya. Makanya pengaruh-pengaruh positif Rasulullah SAW itu dijelaskan di dalam narasi-narasi sholawat. Dalam bacaan-bacaan sholawat itu ada sifat-sifat Rasulullah SAW. Misalnya dalam sholawat tibbil qulubi wa dawaiha. Rasulullah itu adalah dokter hati dan penawarnya. Orang yang sakit hati, kadang sakit hati karena nifak, disembuhkan oleh Rasulullah. Hilang nifaknya, imannya menjadi kuat. Nah, di bawah beliau, para wali itu juga ada yang seperti itu. Sebagian aulia dulu pada masa salaf, seperti Imam Hasan al-Basri, atau wali-wali yang lain. Penjahat-penjahat, para penjahat, asalnya pencuri, perampok, begitu melihat wajah beliau menangis pada Allah, bertaubat itu. Enggak perlu diceramai. Memang ada pengaruh positifnya. Itu para wali. Ini dasarnya, mana dasarnya? Bahwa para wali ini berpengaruh positif pada orang yang bersama mereka atau yang duduk mereka menjadi orang baik. Nah, di sini Imam Abu Nuaim meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jal, hadis qudsi ya, Allah azza wa jal berfirman, inna awliyai min ibadi wa ahibbai min khalqi alladzina yadhkuruna bidzikri wa udhkaru bidzikrihim. Sesungguhnya para kekasihku di antara hamba-hambaku dan para kekasihku dari makhlukku adalah orang-orang yang berzikir, ya. Alladzina yudhkaruna bidzikri adalah orang-orang yang diingat dengan berzikir kepadaku. Ketika mereka diingat, orang itu ingat kepada Allah. Wa udhkaru bidzikrihim, dan aku diingat dengan mengingat mereka. Mengingat mereka menjadikan orang mengingat kepada Allah. Kemudian di dalam hadis lain, ya, ini hadis lain ya, riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya hadis yang tadi, man auliyaullah, siapa para wali Allah itu? Qal, Rasulullah SAW menjawab, alladzina idza ru'u dzikirallah azza wajal, para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila mereka dilihat, maka orang-orang ingat pada Allah. Dilihat aja orang yang melihat ingat pada Allah, takut pada Allah. Itu para wali. Atau di dalam riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, apakah tidak aku ceritakan pada kalian tentang sebaik-baik kalian? Sebaik-baik kalian itu siapa? Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya. Qala Rasulullah SAW bersabda, alladzina idza ru'u dzikirallahu azza wajal, sebaik-baik kalian adalah mereka apabila dilihat maka Allah diingat. Yang melihat ingat pada Allah. Maksudnya bagaimana? Seperti yang disampaikan tadi, para wali Allah itu, syarah dari hadis ini disampaikan oleh para ulama, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Apabila seorang mukmin melihat mereka, dia terkenang dosa-dosanya kepada Allah, dan dia juga mengagungkan kepada Tuhannya, takut kepada Allah. Ini ada kisah ya, ada kisah. Ada seorang di Mesir ya, dulu ada seorang waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Khatib. Lalu ada orang, dia dapat ujian dari Allah. Begitu dapat ujian, dia ngomong pada orang, saya gak percaya lagi pada Allah. Apa salah saya? Saya sudah baik sama orang, sudah ibadah, kok dikasih ujian kayak gini? Salah saya apa? Lalu ada kawannya bilang, ayo kamu ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Khatib. Enggak, ya ziarah aja, cuma main-main ke sana. Main-main ke sana. Ayo ke sana. Akhirnya dibawa, mau.
Sampai di sana dia bilang, saya gak percaya sama orang wali. Lalu kata Syekh Al-Khatib, sini, saya bisik-bisik sama kamu. Saya bisik-bisik aja sama kamu. Apa Syekh katanya? Kamu ingat waktu kamu ada di apartemen di lantai atas, kamar nomor sekian, tahun sekian, sama siapa kamu di dalam? Apa yang kamu lakukan? Astagfirullah katanya. Iya Syekh katanya, saya bertobat sekarang kepada Allah. Padahal waktu itu gak ada orang katanya. Gak ada orang. Saya sama perempuan waktu itu, gak ada orang. Syekh kau tahu katanya, ini pasti dari Allah, bertaubat itu. Para wali itu mentaubatkan orang gak perlu mau ilmu hasanah panjang lebar. Cukup dibisiki. Sini, saya bisik-bisik aja sama kamu. Kamu dulu pernah ada di lantai sekian di apartemen, kamar sekian. Apa yang kamu lakukan? Lah orang itu kalau berbuat begitu kan pasti ingat kan. Orang pernah berbuat yang gak baik dengan orang pasti ingat. Walaupun sudah lama, gak bisa dilupakan. Akhirnya orang ini bertobat. Ini pengaruh para wali seperti itu. Kadang-kadang ya memang orang ini dipengaruhi oleh para wali pakai seperti itu memang. Tapi bukan berarti orang yang tahu isi hatinya orang tuh para wali, bukan berarti. Gak mesti seperti itu. Nah ini adalah para wali ya. Kemudian juga di antara sifat-sifat para wali, ini sudah 2 ya, kita menyebutkan 3 aja. Annahum al-muslimuna minal fitan, al-muquna minal mihan. Para wali ini al-musallamuna minal fitan, al-muquna minal mihan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah, fitnah dalam agama. Dan dilindungi oleh Allah dari ujian, ujian yang menyangkut agama. Ini para wali. Artinya ya selamat dari ujian itu. Dari ujian-ujian yang merusak terhadap agama. Ketika orang-orang lain terkena fitnah, ikut-ikutan fitnah, dia selamat. Yang seperti ini biasanya para wali itu gak ikut-ikutan. Karenanya fitnah ya, fitnah-fitnah akhir zaman ini hati-hati. Fitnah akhir zaman ini banyak sekali. Ya termasuk fitnah aliran sesat, fitnah politik. Kita jangan ikut-ikutan. Di akhir zaman ini yang baik, di akhir zaman pesan para guru kita, para ulama kita. Di akhir zaman ini yang baik, kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian memperdalam ilmu agama. Gak perlu ikut-ikutan sibuk nge-share persoalan politik. Politik dalam negeri atau politik luar negeri. Kecuali misalnya ya hanya untuk memberitahukan tentang umat Islam karena kepedulian. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kita sibuk sehari semalam dengan itu gak ada gunanya. Sekarang ini zaman fitnah. Pada masa-masa fitnah itu yang paling afdal memang beribadah kepada Allah. Termasuk beribadah, berkumpul dengan orang-orang soleh dan memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama itu, memperdalam ilmu agama itu termasuk ibadah. Karenanya sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Beribadah pada masa haraj. Haraj itu masa-masa fitnah, masa-masa umat Islam banyak ujian. Itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Mengapa? Karena sekarang ini masa-masa fitnah, kita berjumpa dengan kawan, ngobrol apa saja bisa berlama-lama. Misalnya ngobrol tentang penguasa, ngobrol tentang menterinya, ngobrol partai politik, ngobrol demo-demo, ngobrol apa, gak selesai-selesai saudara. Dan itu gak dianjurkan seperti itu zaman sekarang. Di zaman fitnah ini, para wali Allah itu memilih menyingkirkan diri.
Karena memang di antara tanda-tanda wali Allah al-musallamun minal fitan, diselamatkan oleh Allah. Karenanya masa-masa sekarang ini kata guru-guru kita dianjurkan berkumpul dengan orang-orang soleh, banyak memperdalam ilmu agama. Insyaallah ya, kalau seperti itu kita selamat. Dan mulut ini kita kunci. Artinya gak bicara kecuali perlu atau baik. Kalau gak perlu atau gak baik diam aja. Mengapa? Khawatir tuh fitnah. Kita ini kadang-kadang ya gak tahu ada apa, tahu-tahu ya kita berkomentar atau apa ya, padahal gak ada masalah sebenarnya. Malah kita yang kena dosa. Nah, barangkali ini ya konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sekelumit aja yang perlu saya sampaikan tentang konsep kewalian ini. Saya yang memang pernah berjumpa dengan para wali ya, bukan berarti saya ini wali, bukan, atau dekat wali ya, bukanlah. Kita ini hanya pecinta orang-orang wali. Kalau Imam Syafi'i itu siapa yang gak yakin beliau wali? Tapi kata beliau bagaimana? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan termasuk mereka. Siapa yang meragukan kalau Imam Syafi'i orang soleh? Ada? Gak ada. Mengapa? Tanda-tanda orang wali itu kan punya harisma. Orang-orang soleh dan berakal tunduk pada beliau. Imam Syafi'i yang tunduk pada beliau berapa jumlahnya? Gak bisa dihitung saudara. Mayoritas Ahlus Sunnah ini mazhabnya Syafi'i. Mazhab terbanyak itu Syafi'i. Tapi beliau sendiri bagaimana? Uhibbus salihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang-orang soleh, tapi aku bukan termasuk mereka. Nah, kalau perasaan Imam Syafi'i punya perasaan bukan termasuk orang soleh. Nah, seperti kita ini masa mau merasa seperti itu? Apalagi mengaku Imam Mahdi. Ya mungkin namanya Imam Mahdi diganti-ganti namanya. Atau misalnya mengaku wali ghaus, wali apa, ngawur namanya itu. Nggak ada seperti itu. Imam Syafi'i ya dalam syairnya, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk bagian dari mereka. Barangkali aku sebab mereka dapat syafaat, katanya. Imam Syafi'i ingin dapat syafaatnya orang soleh. Karenanya beliau cinta. Kita ini siapa? Lalu kata beliau apa? Wa abghadu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku membenci orang-orang yang perbuatannya maksiat, yang perniagaannya, kerjanya maksiat. Benci aku. Gini pada orang-orang yang maksiat kita harus benci. Ya karena kemaksiatannya itu. Tapi pada orang-orang soleh kita harus cinta. Dan kita ya harus tahu tanda-tanda orang soleh atau orang-orang wali itu harus tahu. Kalau gak tahu ya nanti ya dukun ngaku wali dikira wali sungguhan. Kadang-kadang ya orang-orang awam ini gampang memang. Orang awam tuh gampang diakali biar percaya bahwa kita ini wali. Saya ini cerita ya pernah dulu awal-awal 2012 ke Jambi. Saya bawa buku 5 buah. Hari pertama ada beberapa tokoh masyarakat, 2 orang saya kasih buku itu. Begitu saya ngasih, ada orang yang nggak saya kasih, tokoh juga di situ senang baca. Besoknya dia datang lagi yang tidak saya kasih. Karena kemarin senang baca, langsung saya ambil saya kasih. Begitu saya kasih apa kata dia? Ya Allah Pak Kiai. Apa? Pak Kiai ini waliullah. Saya kesini memang mau minta buku ini. Belum ngomong sudah dikasih katanya. Padahal saya gak menyangka kalau dia mau minta buku. Gak tahu saya itu. Ya cuma kemarin karena senang baca mau saya kasih. Kan ngasih buku pada orang yang gak suka baca kan gak suka juga kan. Buku kita tersia-sia. Ngasihnya pada yang suka baca. Akhirnya ada kawan saya, murid saya, langsung masuk kamar ketawa-ketawa.
Saya masuk, ada apa? Bersyukur Kiai. Kenapa? Guru saya waliullah katanya. Jadi seperti itu ya. Ini sebagian konsep para wali yang perlu kita tahu. Ya mudah-mudahanlah kita mendapat barokahnya doa para wali Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaahnya para wali Allah. Kita termasuk orang-orang yang mencintai para wali Allah. Dan anak cucu kita termasuk orang-orang yang mendapat aliran keberkahan doa para wali Allah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita nanti menjadi murid-muridnya para wali Allah. Amin Allahumma amin. Walaupun mereka kita gak tahu kalau mereka wali. Siapa tahulah ya. Siapa tahu ya besok kita dapat syafaat para wali Allah. Saya kira itu sebagian konsep para wali yang perlu saya sampaikan. Ya kalau ingin tahu secara lengkap silahkan baca kitab Hilyatul Auliya Tabaqatul Asfiya yang sudah bisa baca, tebalnya 10 jilid. Yang belum bisa ya tanya sama yang bisa itu, atau belajar dulu agar bisa baca kitab.